Nah, memutuskan apakah menerima pengiriman ini, kita mengecek barang yang sudah sampai itu sesuai nggak dengan pesanannya. Kita punya daftarnya, kita punya listnya. Kemudian nanti dari list tersebut kita akan mengecek apakah barang yang kita pesan ini sesuai dengan data yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Dedi Darwis di channel Kuliah Teknokrat untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus pengeluaran, yaitu untuk pembelian dan pengeluaran kas. Pada video sebelumnya kita sudah membahas salah satu yang merupakan dari bagian dari siklus akuntansi, sistem informasi akuntansi, yaitu terkait tentang siklus penerimaan kas atas penjualan dan penagihan kas. Nah, pada video ini kita akan membahas secara lebih rinci bagaimana siklus dari salah satu sistem informasi akuntansi, yaitu pengeluaran, yang dimana nanti akan melibatkan proses pembelian atau pengadaan dan pengeluaran kas. Nah, ada dua tujuan utama kita mempelajari materi pada kali ini. Yang pertama adalah memahami konsep dari siklus pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah mengetahui aktivitas bisnis dalam hal pembelian dan pengeluaran kas. Jadi nanti kita akan mengetahui secara general terkait tentang bagaimana proses pembelian dilakukan dalam sistem informasi akuntansi dan kaitannya dengan akuntansi sampai dengan ke pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas itu bisa saja nanti pengeluaran kas atas pembelian secara tunai ataupun pembayaran hutang. Karena kalau kita berbicara tentang pembelian, maka nanti akan ada kaitannya dengan hutang. Kalau kita berbicara penjualan, maka nanti kaitannya dengan piutang. Nah, tujuan utama dari siklus pengeluaran, ya, dari salah satu sub sistem informasi akuntansi, yaitu terkait tentang siklus pengeluaran. Tujuan utamanya adalah yang pertama, siklus pengeluaran itu merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Jadi, siklus atau alur atau aktivitas dari rangkaian kegiatan pengeluaran ini, ya, itu semua yang berhubungan dengan proses pembelian sampai dengan pembayaran barang dan jasa. Ya, pembayaran barang, misalkan perusahaan atau organisasi tersebut bergerak di perusahaan dagang, di mana nanti barang yang dibeli tersebut akan dijual kembali, ya, atau seperti distributor. Nah, kemudian jasa, ya, jasa ini misalkan berupa jasa konsultan, kemudian jasa delivery dan lain sebagainya, yang itu memang membutuhkan pengeluaran kas dari organisasi, ya, atau dari perusahaan. Kemudian tujuan utama yang lainnya adalah dalam siklus pengeluaran itu digunakan metode untuk meminimalkan biaya operasional, ya, untuk memperoleh dan memelihara persediaan, ya. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir proses perolehan barang persediaan yang tentunya akan dijual kembali, kemudian bagaimana kita melakukan pemeliharaan terhadap barang tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui, ketika kita menyimpan barang, maka barang tersebut butuh maintenance, butuh pemeliharaan, butuh perawatan, sehingga nanti akan menimbulkan biaya. Nah, kita berusaha bagaimana dengan adanya aktivitas pembelian yang baik ini, dengan SOP yang baik, itu bisa meminimalkan, ya, biaya untuk merawat persediaan. Nah, tentunya bukan hanya persediaan, bisa juga perlengkapan, kemudian layanan-layanan lainnya yang memang itu dibutuhkan untuk organisasi, ya, supaya organisasi tersebut itu fungsi-fungsinya bisa berjalan baik sesuai dengan operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen. Nah, tentunya jika kita berbicara tentang pengeluaran kas ini, ya tidak hanya berupa barang, ya, bisa juga berupa jasa tadi yang sudah disampaikan. Nah, namun juga masuk ke dalam hal-hal yang lainnya, misalkan pembelian aset, ya.
kendaraan, kemudian mesin produksi misalkan, kemudian peralatan dan lain-lain, itu juga masuk ke dalam siklus pengeluaran. Nah, apa saja keputusan-keputusan penting yang bisa diambil dari aktivitas atau kegiatan dalam siklus pengeluaran? Oke, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bisa diambil dari siklus pengeluaran atau aktivitas pengeluaran. Yang pertama adalah berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung. Nah, jadi ketika kita melakukan proses pembelian ini, maka kita memastikan berapa optimal biaya persediaan atau perlengkapan yang akan ditanggung, mencangkup tentang biaya kirim misalkan. Apakah biaya kirim itu ditanggung oleh organisasi pada saat pembelian atau perusahaan, atau ditanggung oleh si supplier ya, atau pemasok. Nah, tentunya itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itu nanti akan menghasilkan suatu keputusan. Kemudian yang kedua, pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Nah, tentunya kita sebagai organisasi harus pandai, harus pintar dalam mengambil keputusan dalam menentukan pemasok yang terbaik. Ya, nah pemasok yang terbaik ini tentunya dilihat dari beberapa aspek. Salah satu aspeknya adalah harga. Kemudian yang kedua, kualitas dari barang tersebut. Dan yang ketiga adalah terkait tentang kualitas layanan. Nah, tentunya organisasi mengharapkan harga yang terbaik ya. Harga yang terbaik itu bukan mesti harga yang paling murah, namun harga yang memang itu sesuai dengan apa yang ada di pasaran atau bisa lebih sedikit turun harganya dibandingkan pemasok-pemasok lainnya dengan kualitas barang yang sama ya, dengan kualitas barang yang sama. Kalau kualitas barang yang berbeda ya sudah beda lagi harganya tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah terkait tentang layanan ya. Nah, layanan ini juga bagaimana si pemasok dalam memberikan respon terhadap permintaan-permintaan barang yang kita inginkan, kemudian penawaran-penawaran harga ya kan, kemudian diskon dan lain-lain akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemasok. Nah, jadi nanti misalkan kalian mau mengambil atau meriset tentang sistem informasi akuntansi, bisa saja kalian ambil tentang bagaimana mengambil keputusan dalam menentukan pemasok ya. Banyak metode-metode yang bisa digunakan. Misalkan metode AHP, kemudian metode simple additive weighing atau SAW dan lain sebagainya. Nah, tentunya pemilihan-pemilihan metode tersebut itu didasarkan dengan data-data dan fakta yang ada. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting dalam siklus pengeluaran adalah di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan. Nah, tentunya ketika kita mempunyai persediaan, maka kita akan memikirkan persediaan ini akan ditempatkan di mana. Ya, ada suatu organisasi ya yang perusahaannya itu ketika dia menyimpan barang atau safety stock, persediaannya disimpan, itu tidak disimpan di perusahaan, tetapi disimpan di pihak ketiga. Atau katakanlah outsourcing. Jadi nanti yang melakukan pemeliharaan terhadap barang itu adalah outsourcingnya. Bisa seperti itu. Atau bisa juga kita menyimpan barang di gudang kita sendiri. Nah, itu tergantung dari seberapa banyak barang yang akan kita simpan. Ya, katakanlah misalkan PT Coca-Cola itu menyimpan barangnya itu tidak di perusahaan, tetapi di pihak ketiga. Jadi dia menyewa gudang, di mana gudang itu dikelola oleh pihak ketiga, sehingga nanti proses keluar masuknya barang ya itu melalui pihak ketiga. Jadi tidak ada biaya untuk pemeliharaan barang, semuanya ditanggung oleh outsourcing. Bisa kita buat seperti itu. Tapi jika perusahaan kita di level menengah ya dan kita memang bisa menyediakan gudang tersendiri untuk penyimpanan barang, maka bisa kita simpan barang tersebut di dalam gudang milik kita sendiri ya. Nah, itu juga bagian dari keputusan bisnis dalam menentukan hal-hal strategis. Nah, yang keempat adalah bagaimana cara organisasi atau perusahaan mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal ya. Jadi di sini juga nanti bisa mengambil keputusan bagaimana si perusahaan ini bisa melakukan pembelian di lintas unit
untuk mendapatkan harga yang optimal. Jadi maksudnya misalkan perusahaan ini membeli produk A. Nah, produk A ini nanti bisa saja tidak hanya dibeli oleh satu pemasok, tetapi bisa dari lintas pemasok untuk mendapatkan harga terbaik dan barang terbaik tentunya. Atau bisa menambah relasi untuk memasok. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik dalam suatu organisasi atau logistik inbound. Jadi, fungsi sistem informasi akuntansi tadi selain mengelola keuangan, ya pastikan juga bahwa dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya sistem informasi akuntansi, itu bisa meningkatkan efisiensi, ya kan? Efisiensi dalam hal keakuratan fungsi dalam suatu bagian logistik ya. Jika kita ngomongin fungsi logistik, maka di situ semua yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam persediaan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Jadi bisa saja misalkan ada barang A, barang B, barang C. Nah, barang A, barang B, barang C ini ada diskon misalkan. Nah, kemudian untuk mendapatkan safety persediaan yang lebih optimal karena ada diskon, apakah kita akan membeli barang dengan yang banyak, dengan lebih banyak? Nah, tentunya kita harus memastikan juga kasnya cukup atau tidak, sesuai tidak dengan perencanaan. Ataukah kita memang ada safety cost ya yang memang digunakan ketika ada barang dari pemasok yang ada diskonnya, kemudian barang tersebut itu kita ambil ya. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah terkait bagaimana pembayaran ke vendor atau ke pemasok, apakah dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Nah, ini berhubungan dengan hutang ya kan. Apakah nanti cara pembayarannya bisa tempo, kemudian nanti sistem temponya seperti apa? Atau pembayarannya itu langsung cash. Nah, ini tergantung kesepakatan antara organisasi dengan pihak pemasok. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi, itu semuanya akan terjawab melalui siklus pengeluaran atau aktivitas yang dilakukan di dalam pengeluaran dalam hal pembelian dan pengeluaran kas. Nah, apa saja aktivitas bisnis yang berkaitan dengan siklus pengeluaran? Yang pertama adalah proses memesan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Kemudian yang kedua, menerima dan menyimpan barang, kemudian membayar barang atau perlengkapan atau jasa. Ya, katakanlah kita fokus ke pembahasannya di bagian yang barang. Oke, yang pertama adalah proses memesan barang. Nah, proses memesan barang ini bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, cara pertama dari mulai misalkan ada pemasok yang menawarkan barang atau mengirimkan surat penawaran barang kepada organisasi. Ya, biasanya pemasok-pemasok baru. Atau bisa juga kita kalau misalkan memang sudah ada langganan pemasok, kita menggunakan konsep memesan barang terhadap langganan pemasok yang sudah ada. Itu aktivitas yang pertama. Kemudian aktivitas yang kedua adalah menerima dan menyimpan barang. Jadi barang yang sudah diproses tadi ya dalam pemesanan, kemudian kita terima, lalu bagaimana proses kita melakukan penyimpanan barang tersebut? Apakah ada pihak ketiga atau outsourcing yang akan melakukan penyimpanan barang seperti yang tadi sudah dijelaskan, atau bisa juga kita menyimpan stok sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membayar barang ya. Membayar barang artinya kita mengeluarkan kas di sini. Mengeluarkan kas atau membayar hutang, kemudian ada transaksi pengeluaran dana atau pengeluaran kas. Oke, kita bahas lebih detail. Yang pertama yaitu proses memesan barang ya. Nah, proses memesan barang ini merupakan aktivitas yang paling utama dan pertama dalam siklus pengeluaran, yaitu memesan persediaan atau perlengkapan atau peralatan kantor misalkan. Nah, ada metode pengendalian persediaan yang sering digunakan, namanya metode EOQ ya, EOQ atau Economic Order Quantity. Di mana dalam metode EOQ ini salah satunya adalah untuk membuat safety cost
Jadi kita memastikan bahwa nanti barang yang kita beli itu sesuai dengan rutinitas pesanan yang sering terjadi, sehingga nanti tidak ada biaya yang sifatnya berlebihan untuk pemeliharaan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ya semakin banyak barang, maka semakin banyak barang di gudang yang kita simpan di gudang, maka akan semakin banyak safety yang akan dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut, ya. Nah, salah satu metode yang bisa dibahas adalah metode AOKI, ya. Nah, ini bisa juga nanti para mahasiswa yang sedang skripsi misalkan atau mau mengajukan penelitian, ini bisa membahas salah satu metode yang bisa digunakan untuk penyimpanan persediaan. Nah, selain AOKI ada lagi namanya metode just in time, ya. Nah, dan metode-metode yang lainnya yang bisa dipelajari lebih lanjut. Yang pasti itu fungsi dari metode untuk safety cost persediaan. Nah, kemudian bagaimana cara kita dalam menentukan pemasok, ya? Faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pemasok. Nah, pastinya dalam kita menentukan pemasok pada saat masih di dalam proses pemesan barang gitu ya. Jadi yang pertama adalah harga atau kualitas dari barang tersebut. Kemudian dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Nah, tentu saja kita ingin bahwa barang yang kita pesan itu dapat dikirimkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Ya, jika misalkan barang tersebut dikirim dalam waktu 2 hari, ya maka kita harapkan barang tersebut bisa sampai 2 hari sehingga nanti bisa langsung diproses di gudang. Ya, apalagi kalau misalkan barang tersebut adalah barang baku ya, atau bahan baku atau barang setengah jadi. Karena barang tersebut akan diproduksi kembali, maka proses dari pengiriman barang oleh supplier ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam kita menentukan pemasok. Nah, proses yang kedua setelah kita melakukan pemesanan yaitu terkait dengan menerima barang dan menyimpan barang. Nah, aktivitas bisnis utama yang kedua dalam hal menerima dan menyimpan barang ini ya, yaitu merupakan juga keputusan-keputusan penting dan kebutuhan-kebutuhan akan informasi ya. Nah, di mana bagian penerimaan ini ya, bagian penerimaan barang ini mempunyai 2 tanggung jawab utama. Yang pertama memutuskan apakah menerima pengiriman. Nah, memutuskan apakah menerima pengiriman ini kita mengecek barang yang sudah sampai itu sesuai nggak dengan pesanannya. Kita punya daftarnya, kita punya listnya. Kemudian nanti dari list tersebut kita akan mengecek apakah barang yang kita pesan ini sesuai dengan data yang ada. Atau misalkan bisa saja barangnya sesuai, namun ada barang yang rusak sehingga akan ada proses retur. Nah, tentunya aktivitas retur ini ya kan ada proses atau prosedurnya lagi bagaimana cara mengembalikan barangnya. Ya kan? Misalkan kalau yang mesen ini adalah bagian pembelian, maka nanti si bagian gudang itu mengajukan retur kepada bagian pembelian sehingga nanti bagian pembelian akan menghubungi pemasok. Atau bisa saja langsung dari bagian persediaannya ya. Tetapi kalau kita mau menerapkan SPI yang baik ya karena bagian pembelian yang melakukan transaksi atas pemesanan tersebut, maka yang mengembalikan barang adalah bagian pembelian. Jadi gudang tugasnya mengecek ya apakah barang tersebut sesuai dengan pesanan. Kemudian perlu juga aktivitas yang kita lakukan yaitu memeriksa jumlah barang yang diterima dan tentunya kualitas barangnya ya. Nah, kemudian aktivitas yang ketiga yaitu membayar barang ya atas tagihan dari pemasok. Ya. Nah, jadi di bagian ini merupakan bagian yang membuat proses pembayaran atas faktur yang diberikan oleh pemasok. Jadi hampir sama dengan yang penerimaan kas, cuman bedanya kalau ini nanti apakah barang tersebut dibayar secara cash ya langsung atau dengan cash tempo atau dengan metode-metode yang lainnya ya sesuai dengan kesepakatan antara organisasi dengan pemasok ya.
Baik, itu saja yang bisa disampaikan terkait tentang pembahasan siklus pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian dan pengeluaran kas. Kita akan lanjutkan lagi di siklus produksi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate